Ganti kampas kopling Honda Verza. Pertama, sebelum kita buka bak kopling, kita buka dulu cover body yang samping. Ada 3 buah baut. Terus kedua, kita buka engkolnya, engkol starter. Di situ dengan kunci 12. Terus kita buka blok koplingnya dengan menggunakan kunci T8 atau menggunakan impact juga bisa. Kita buka dulu blok koplingnya. Kita buka, terus kita lepas kabel koplingnya, terus kita tarik. Nah, kita tarik pelan-pelan, terus tangan dua. Nah, habis itu kita copot bearing kopling, bearing penahan untuk koplingnya. Kita copot dulu bearing atau laker ya. Kita copot sambil digoyang-goyang, copot. Maklum ya, tangan satu jadi agak susah sambil buat video sambil copot. Nah, terus kita buka ini yang buat oli, jalur oli. Kita buka sampai kita cek sealnya masih bagus nggak. Kalau seal masih bagus berarti nanti nggak perlu diganti. Kalau rusak harus ganti, jangan sampai bocor ya, itu karena itu jalurnya oli buat naik ke atas. Jalur oli buat naik ke crankcase. Nah, kita buka ini menggunakan kunci, ini bikinan sendiri, saya menggunakan kunci dari besi. Saya gerinda, saya bikin sendiri dari cabang 4 untuk membuka. Nah, habis itu buka baut rumah koplingnya kunci 19. Ini saya menggunakan impact, ini lebih mudah bukanya. Nah, menggunakan impact ini mudah. Di situ ada ringnya juga ada nanti. Ini diamanin dulu, jangan sampai ketukar sama ring yang dalam ya. Nah, kita buka. Nah, ini kita ganti, proses penggantian kampas koplingnya. Kita buka dulu baut penahan pairnya, kita buka, terus kita ganti. Nah, ingat ya, saat masang kampas yang baru, diusahakan diberi pelumas oli ya, tujuannya supaya kampas kopling nanti biar nggak gosong. Maksudnya kalau dia kondisi kering langsung kita pakai, pas langsung gosong langsung kampas koplingnya. Makanya untuk mencegah itu, alangkah baiknya sebelum kita pasang kita rendam di oli, atau kasih dilumasin di oli, itu sama saja bisa. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak gosong. Itu aja tujuannya. Oh ya, ini sekedar tip aja. Biasanya kalau kita kampas koplingnya ini kita belinya mungkin di palsu atau gimana, biasanya kan dia ada kampas kopling platnya itu dia nggak datar ya. Kalau untuk cek datarnya apa enggak, kita tahu di kaca. Kalau dia nggak datar, nanti saat kita pasang biasanya nanti ada gredek gitu. Jadi kalau dilepas kopling pelan tuh kayak nyendal nggak langsung ser gitu, enggak. Itu biasanya indikasinya plat koplingnya ini tidak rata, plat kampas koplingnya ini tidak rata, seperti itu. Makanya kalau bisa membeli yang benar-benar original atau membeli yang tipe racing seperti Daytona, TDR, seperti itu. Kalau yang seperti itu biasanya pasti jos, pas banget
juga lebih narik. Ini punya saya ini menggunakan tipe apa, merek TDR. Beli 210 kalau harganya sepaket. Dia lebih tebal kalau TDR daripada yang orinya. Nah, untuk masang dilihat ya, di situ ada apa? Ada lambang bulat-bulat, ada kayak titik, lah itu dipasangkan titik antara penahan rumah kopling sama yang bergigi itu harus pas lurus. Kalau nggak pas nggak bakal bisa masuk dia nanti. Nah, kalau udah masukin terus kita pasang pair koplingnya lagi. Di sini saya oplos nih, dua menggunakan pair kopling Tiger, yang dua lagi menggunakan pair bawaan Verza. Masalahnya pengalaman kemarin waktu saya coba pakai pair kopling Tiger semua, dia posisi mesin panas agak letoy. Tapi kalau saya oplos ini, posisi mesin panas tetap nyekramnya mantap. Hasil pengalaman sendiri sih. Kita pasang. Untuk pengencangannya ingat ya, harus apa, seimbang. Jangan sampai terlalu miring sebelah, nggak boleh. Kalau terlalu miring sebelah nanti apa namanya, bisa patah rumah bearing kopling ini nanti. Nah, untuk pengencangannya saya menggunakan kunci shock, karena kalau pakai impact takut dah. Dia kan maksudnya torsinya kan besar banget. Ini menggunakan kunci shock. Kekuatan tangan nggak bisa dibohongi, istilahnya kan kita bisa ngira-ngira, oh ini segini pas. Masa dia kan bahannya dari aluminium babet. Kita kencangin. Terus kita pasang. Nah, ingat, ini saat masang dipastikan ringnya jangan sampai udah terpasang ya, ringnya jangan sampai lupa. Ring itu ada ringnya. Terus giginya dipasin antara gigi shaft rumah kopling sama gigi rumah kopling harus masuk ya. Nah, biasanya kalau susah dia kita sambil muter, sambil kita putar aja shaftnya yang hitam itu. Nah, kita masukin dulu rumah koplingnya. Masa tadi saya barangin sama itu agak susah. Nah, terus ini untuk masukin apa, plat kopling sama ini, duanya ini, kita putar shaft yang hitam itu, shaftnya, asnya. Kita putar-putar kan dia ada ulirnya itu, ada apa? Ada semacam kayak apa namanya? Uh, Slashen untuk apa, dudukan gearnya rumah kopling. Jadi kayak dudukan kopling itu harus bisa pas. Nah, kita pasang pelan-pelan. Nah, udah masuk, udah rata, baru kita pasang bautnya. Jangan lupa pasang ringnya dulu, baru nanti baut. Pasang ringnya dulu, ring penahannya, pasang ring, baru kita pasang bautnya. Kita pasang baut, kita kencangkan pakai impact. Oke, terus kita pasang untuk jalur oli. Kita bersihkan, cek, biasanya kalau ada kotor kita bersihkan, terus kita pasang. Terus kita pasang apa namanya, pengunci, ringnya, ada ringnya juga, ring. Terus kita bahan baut penguncinya, yang udah coakan bautnya. Kalau biasanya kalau kebanyakan pegang-pegang diketok ya. Kalau diketok sih, kalau menurut saya sih jangan ya, masa dia hubungannya sama bearing kurkas langsung. Takutnya bearing kurkasnya jadi oblak, resiko. Kita kencangkan.
kencang kalem dulu sampai dia ngeplak. Kalau udah ngeplak baru kita kencangkan pakai kunci dengan ditahan. Untuk kencangnya gampang ya, kita nahan baut yang rumah kopling kunci 19 sok tadi kita tahan, terus yang ini kita kencangkan, jadi sama-sama ngencengin bareng-bareng, klek klek. Kalau udah kencang krek udah cukup. Kalau bengkel kebanyakan ngencengnya ada yang pakai obeng ketok. Kalau obeng ketok itu saran saya mendingan jangan, maksudnya dia nanti resikonya bearing yang buat penahannya nanti bisa ikut oblak atau kocak. Nah ini yang satu menggunakan kunci sok 19 tadi, yang satu lagi pakai kunci yang saya buat sendiri tadi ya. Kunci soknya kita tahan, terus yang ini kita kencangkan, jadi sama-sama nahan. Ya, kalau bisa 2 orang ini, satu nahan satu yang ngencengin supaya benar-benar kenceng ya. Nah seperti itu, udah kencang, dikira udah cukup kencang, oke. Nah sekarang kita pasang tutupnya, tutup jalur oli kita pasang. Dilihat ya, pastikan selnya nggak rusak. Kalau rusak sampai bocor, wah bahaya, jadi nanti oli nggak bisa naik ke atas. Ini jalur oli naik, nanti pistonnya bisa baret-baret semua. Nah ini kita kencangkan pakai obeng plus. Oke, kalau udah kencang, nah terus untuk kita cek lagi oblak apa tidak. Nah, kalau rumah koplingnya oblak, mendingan sekalian kita bongkar lagi, kita benerin sekalian karet dampernya. Di sana ada karetnya, bantalan karetnya itu. Untuk punya saya ini masih bagus karetnya, dia belum oblak. Kita pasang lagi pompa olinya, gear pompa oli. Kita pasang bearingnya. Nah, di sini kita cek dulu nih. Di sini ada filter oli. Kalau di Yamaha, kalau di Honda biasanya ini di dalam. Kita harus buka plug kopling dulu. Lah ini filter olinya, ini kotorannya banyak, kita bersihkan sekalian sebelum kita pasang. Kita bersihkan filter olinya. Kalau di Yamaha biasanya di bawah langsung di dekat drainnya itu, jadi lebih mudah. Kalau Honda biasanya, kalau Honda motor ini di dalam. Kalau untuk Matic biasanya dia ada sendiri di bawah dengan kunci 17 itu. Kalau untuk Verzaz ini di sini. Kita bersihkan supaya jalur olinya lancar, jadi mesin tetap adem dan lebih awet tentunya, pelumasinya sempurna. Nah ini untuk perpak. Kalau perpak atau gasketnya ini tidak rusak, masih bagus, ditahannya belum keras banget, kita pakai lagi nggak apa-apa. Kalau ada yang sobek-sobek dikit lah, kita kasih lem aja, nggak cukup, pasti nggak akan bocor nggak. Yang penting saat pengencangannya harus rata ya, seimbang, atas bawah kanan kiri seimbang. Jangan satu tempat aja yang dikencangin dulu, yang lainnya tidak. Ini teman saya ada yang sobek sedikit, ini saya lem dikit, saya lem menggunakan lem gasket mereknya Tribon. Nah itu kita bersihkan saja dari kotor-kotoran, debu-debunya, dari pasir atau debu, supaya nanti saya nutup secara rapat. Nah kita juga bersihkan untuk untuk blok koplingnya dari kotor-kotoran. Nah terus kita pasang. Kita pasang, terus kita pasang bautnya. Ingat bautnya dicocokin ya, jangan sampai salah, nanti yang panjang masuk pendek pada masuk panjang. Pasin lagi.
Kalau masih bingung mungkin tandai, atau enggak coba coba masukin tempat sebelahnya, kira-kira dia ada sekitar celahnya sekitar 1 cm lah. Saat dimasukin tuh dia mentok, dot pertama dia ada setelah 1 cm, berarti dia ada pas. Nah kita kencengin semuanya rata. Ini saya impactnya nggak pakai buat kencengin ya, kencengin tetap pakai menggunakan kunci T, ini hanya sebagai lebih cepat aja muternya, ser 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 gitu aja. Masa kalau pakai impact resiko dolnya lebih besar. Jangan coba-coba buat kencengin seperti pakai impact lah, maksudnya kecuali impactnya yang udah bisa disetting ya, bisa setting torsinya sekian sekian, itu baru gak apa-apa. Kalau impact punya saya ini impact otomatis yang beli murah-murahan di online. Ya, pasang semuanya. Nah untuk kencing tetap menggunakan kunci T. Pastikan seimbang ya, atas bawah, kanan kiri kanan kiri. Jangan satu tempat terus yang dikencengin, tapi harus seimbang, harus zigzag, silang, supaya apa, supaya dia rata, nggak ada kebocoran. Nah kalau udah kenyang semua kita cek lagi ulang, kita muter. Kalau ini muter nggak apa-apa, untuk pengecekan nggak masalah, cuma saat pengecekan awal aja harus zigzag, silang. Oke, harus kita pasang stud couplingnya. Oke, kita pasang, terus kita tutup drain oli, isi oli, terus kita tes.